Selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau sharing tentang sesuai dengan judulnya, jatuh. Jadi jatuh ini sudah merupakan pergumulan saya dalam beberapa hari yang lalu. Saya sempat bertanya-tanya sama Tuhan tentang masalah saya. Lalu saya seperti mendapat pewahyuan. Tapi sebelum sharing, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat rahmat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan meneliti firman-Mu Tuhan, belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati pikiran kami, biar kami bisa terbuka pikirannya dan juga hati kami, supaya firman-Mu masuk dan menjadi rema dalam hati kami Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, jadi ini merupakan pergumulan saya dalam beberapa minggu yang lalu. Saya tuh orangnya suka nonton Netflix, suka nonton TV series, suka nonton movies, dan ya saya juga suka main game online. Ya, seperti kebanyakan orang, saya kadang-kadang main game online itu bisa sampai beberapa jam. Dan sepertinya lalu saya merasakan setelah saya nonton, setelah saya main game, saya merasakan bahwa kok memulai nonton atau main game itu seperti tidak direncanakan, seperti begitu saja gitu. Terjadi seperti itu saja, terjadi dengan sangat mudahnya. Lalu pada saat saya nonton, terutama ya, pada saat saya nonton saya seperti melupakan masalah saya, seperti saya eh, hatinya terasa senang gitu, hatinya terasa ada perubahan dalam hidup saya dan saya bisa melupakan masalah saya dan saya tidak merasa terbeban. Memang sih itu hanya sementara, cuman saya merasa ada kelepasan yang sementara pada saat saya nonton ataupun saat saya main game online. Nah, lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan nggak bikin penyembahan, berdoa, baca Alkitab itu seperti itu Tuhan? Kenapa Tuhan nggak buat terutama dalam hidup saya hal-hal seperti itu tuh saya bisa lakukan dengan mudah. Saya bisa mulai dengan mudah, saya bisa melakukannya tanpa harus disuruh, tanpa harus saya berjuang gitu. Lalu Tuhan membukakan atau Roh Kudus ya saya percaya Roh Kudus juga membukakan kepada saya suatu ayat Alkitab di Efesus 6 ayat 12. Saya bacakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dunia itu dikuasai si jahat. Sehingga pada saat kita mau melakukan sesuatu yang di luar firman Tuhan, itu kita akan berasa mudah. Kita akan berasa ada kesenangan yang sementara. Kenapa ya? Karena memang dunia ini ya mungkin termasuk hal-hal duniawi, bahkan hal-hal yang berada di area abu-abu itu kita dengan mudah melakukannya. Kita tanpa disuruh atau bahkan otomatis sendiri kita pun bisa merasakan sesuatu yang berbeda daripada berdoa ataupun menyembah Tuhan. Lalu saya pun sering mendengar orang kalau misalkan berbuat dosa atau berbuat sesuatu yang di luar firman Tuhan, mereka bilangnya dengan kata-kata jatuh. Ya kita selalu bilang, oh orang itu jatuh dalam dosa. Nah, kita bisa lihat dengan kata-kata jatuh ini berarti jatuh itu mereka tertarik ke bawah, tertarik karena gravitasi. Nah, jadi untuk kita menonton atau main game online, terutama menonton hal-hal yang kurang baik ya, itu mudah karena ke bawah, karena arahnya ke bawah, arahnya jatuh, arahnya itu menuju ke keduniawian yang dimana itu dikuasai oleh roh gelap. Lalu itu merupakan oposit atau hal yang berlawanan dengan penyembahan, berdoa dan membaca Alkitab. Kenapa hal itu sulit? Karena itu menuju ke atas, menuju ke eh, relationship kita sama Tuhan yang berada di atas, yang berada di luar bumi ini. Sehingga hal itu pun perlu perjuangan yang lebih. Sama seperti kita naik ke atas atau kita merosot ke bawah, lebih mudah pada saat kita merosot ke bawah dibanding kita mau naik tangga ke atas.
Nah, jadi dari sini saya melihat bahwa oh ternyata memang kalau misalkan saya mau berdoa dan membaca Alkitab, jika hal itu memang susah ya, itu adalah root yang benar, itu adalah eh, path yang benar. Ya, itu adalah jalan yang benar karena memang sudah kodratnya baca Alkitab itu susah, menyembah itu susah dan perlu banyak perjuangan. Jadi yang saya mau harapkan di sini adalah walaupun sesusah apapun, walaupun sebesar apapun masalah kita, marilah kita tetap menyembah Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Kenapa? Karena saya setelah saya mendapatkan pewahyuan ini, saya mulai mau memaksakan diri saya menyembah, berdoa, memuji. Lalu yang saya rasakan adalah 1 menit pertama memang agak susah, apalagi pada saat saya mau memulainya. Mau memulai, wah menyembah apa nih, baca Alkitab ayat apa ini, itu sangat-sangat sulit. Cuman setelah itu, setelah 1 menit, atau 1 atau 2 menit, saya mulai merasakan kemudahan. Saya mulai merasakan saya berada di dalam hadirat Tuhan dan saya lalu saya bisa go with the flow yang di dalam Tuhan. Saya berasa saya ingin mau menyembah Tuhan, saya berasa ingin selalu mau berada di hadirat Tuhan. Ya, jadi dengan ini saya mau encourage saudara, bahkan diri saya sendiri untuk selalu menyembah, baca Alkitab, memuji Tuhan. Walaupun hal itu susah, tapi yang harus kita lihat adalah itu susah pada awalnya saja. Lalu saya mau tutup dengan ayat berikut, Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, hal itulah maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi tetaplah berpegang pada prinsip bahwa saya tetap harus menyembah. Saya sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan Tuhan, saya tetap harus menyembah, berdoa, dan membaca Alkitab. Karena kalau memang susah, itu memang sudah kodratnya. Tetapi pada saat saya melakukan, pada saat saya mau memaksakan diri saya itu menyembah dan berdoa kepada Tuhan, percayalah Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti akan membantu kita, Tuhan pasti akan memberkati kita. Bahkan kita bisa merasakan bahwa pada saat kita memaksakan dan pada saat kita sudah masuk dalam beberapa menit pertama dalam penyembahan, contohnya dalam penyembahan, kita akan merasakan bahwa oh ternyata ini enak ya, lebih enak dari nonton Netflix, lebih enak dari main game, dan benar-benar kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar beda dan bisa menyenangkan hati kita itu dan menguatkan hati kita itu dengan sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang sementara. Nah, itu marilah kita terus bekerja keras untuk mau memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Pokoknya semua segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Karena memang pada dasarnya bukan tentang agama, tetapi tentang relationship kita dengan Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat rahmat-Mu Tuhan. Engkau telah membukakan kebenaran firman-Mu bahwa dunia yang ini, dunia yang kami hidupi sekarang ini telah dikuasai oleh hal-hal yang gelap, hal-hal yang jahat. Kami dengan mudahnya melakukan dosa, kami dengan mudahnya jatuh Tuhan. Tapi biarlah kami memaksakan diri kami ke arah yang lebih benar, ke arah yang mau memperbaiki relationship denganmu dan bahkan mendekatkan dirimu lebih dan lebih lagi tiap-tiap hari Tuhan. Biarkan roh kami menjadi kuat tiap-tiap hari sehingga kami bisa memuji, menyembahmu tiap-tiap hari juga Tuhan. Setiap waktu, dan berikanlah hadiratmu dalam kehidupan kami setiap saat Tuhan sehingga kami bisa selalu berada di hadirat-Mu dan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih.